2026 masih belum bagus main pianonya. Kau pengen kan tahun ini bisa main lagu apapun di piano? Di video hari ini aku pengen breakdown gimana cara kamu sebagai pemula bisa main lagu apapun di tahun 2026 ini. Ilmu ini juga udah aku ajarin ke 1000 muridku di akademi online ataupun di sekolah musik aku. Dan bagi kamu yang pemula yang pengen banget diajarin langsung sama aku, bisa banget cek deskripsi di bawah karena kita akan ada free class dan kita akan launching buku belajar piano atau keyboard dari nol sampai bisa main lagu apapun. Jadi cek deskripsi di bawah. Kita langsung mulai videonya. Yang harus dilakukan step pertama nih dalam kita pengen memainkan lagu adalah kita breakdown dulu. Ada apa aja sih sectionnya? Nah, kita lihat. Ada intro, ada verse, ada refrain. Jadi ada 3 section. Kenapa menentukan section itu penting? Karena ini yang akan menentukan berapa banyak gaya ngiring kita. Aku bisa mainnya begitu, tapi aku juga bisa mainnya begini. Lagunya sama, chordnya sama, tapi gaya ngiringnya berbeda. Nah, itu yang menentukan adalah section lagunya dan juga dari genre lagunya, by the way. Jadi kalau contohnya kita genre lagunya itu lagu-lagu lambat, ya pasti gaya ngiringnya mengikuti. Tapi kenapa section ini menentukan sekali gaya ngiringnya? Karena kalau contohnya kita main satu lagu nih dari intro sampai akhir gaya ngiringnya persis sama, pastinya bosenin. Makanya tujuannya ada kita analisa section itu biar kita tahu, oh gaya ngiringnya tuh harus pas bagian refrain tuh perkembangannya paling klimaks loh. Logikanya begitu ya. Kan refrain itu kan adalah inti dari lagunya. Kalau contohnya kita main ada intro, ada verse ya, kalau bisa intronya tuh mainnya jangan terlalu rame karena kan baru mulai lagunya. Jadi hari ini kita akan coba breakdown step by step cara main lagu ini dengan gaya ngiring yang berbeda setiap kali ada perkembangan. Nah, ini juga udah ditulis beberapa chordnya. Nanti aku juga sekalian konfirmasi apakah chordnya bener atau enggak, karena kadang-kadang kalau dari Google salah. Tapi ya nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, ya. Jadi biasanya intro itu mainnya soft. Soft itu dalam artian mainnya range atas. Kalau kita mainnya begini, sama begini, kedengeran ya, ini tuh lebih soft. Jadi yang pertama, intro itu biasanya mainnya di range atas, atau biasa orang tuh ngomongnya register. Yang kedua, biasanya gaya ngiringnya itu tuh blocking. Arti blocking ini tuh adalah, bisa dibilang ada 2 cara kita memainkan suatu chord. Kita bisa mainnya chordnya bareng-bareng, atau kita bisa pecah-pecah. Yang kita pecah-pecah ini namanya adalah arpeggio. Biasanya kalau main intro itu kita main pakai blocking chord. Blocking chord itu artinya tangan kanannya main chord doang, tangan kirinya biasanya juga main chord, tapi biasanya sekali lagi kalau tangan kiri itu nggak pernah main chord, biasanya nada tengahnya dibuang. Jadi main 1 dan 5-nya. Jadi kalau kita main C nih, 1, 2, 3, 4, 5. Kan kalau kita main C, 1, 3, 5. Tapi biasanya tangan kiri nggak main 1, 3, 5 juga. Biasanya main 1 dan 5. Jadi nada tengahnya dibuang biasanya. Dan biasanya gaya ngiringnya banyak space. Jadi sekali lagi intro tuh akan kedengeran sangat lembut. Jadi gaya ngiringnya banyak space. Mungkin aku coba gambarin. Untuk intro, saran aku gaya ngiringnya seperti ini. Nah, ini aku coba jelasin dulu cara bacanya. Ini yang di atasnya adalah ketukan. Jadi 1 and 2 and 3 and 4 and. Lagu ini kebetulan 4 ketuk. Jadi gampang banget. Ini tuh ada chord, ada angka 1, maksudnya gimana? Jadi tangan kanannya sekali lagi main chordnya. Contohnya chordnya G. Jadi tangan kanannya main chord G di setiap ketukan 1. 1 and 2 and 3 and 4 and. Baru main lagi kalau contohnya lagunya kebetulan ketukannya agak panjang. 1 and 2 and 3 and 4 and kosong. Terus kita lihat contohnya kalau ini kan F ya. 1 and 2 and 3 and. Pindah F minor. 1 and 2 and 3 and 4 and. E minor 2 and 3 and 4 and. A minor and 2 and 3 and 4. Ini arti dari V ya. Jadi V itu artinya kita main full chord atau main block chord ya, blocking chord. Nah, ini angka 1 artinya apa? Jadi kalau kita main ya, jadi kita memainkan bass note-nya 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4. Atau kalau mau main begini juga nggak apa-apa, nggak masalah. Aku nggak ada masalah, sama aja. Tapi kita lihat ya, ada banyak space. Banyak banget dia diemnya. Dan emang intro seharusnya begitu. Tenang aja. F minor, lalu E minor, lalu ke A minor. Terus A sharp, habis itu G, mulai lagunya. Nah, ini mestinya tuh F tuh bukan kehitung intro ya, ini F-nya tuh mestinya udah kehitung dari verse nih mestinya nih. Jadi aku pindahin aja F-nya ke sini nih. Jeng, hari ini. Nah, sekarang kita mulai masuk verse nih. Verse itu karakteristiknya gimana? Kalau verse ini biasanya kita tuh mainnya tuh di register tengah.
Ini atas nih tengah ya, biasanya tengah-tengah lah. Oke, biasanya nih yang aku lihat, tangan kanannya blocking, tangan kirinya arpeggio. Jadi apa sih arti arpeggio? Arpeggio itu tuh lawan katanya dari blocking chord. Kalau blocking itu kita main berbarengan, arpeggio itu kita pisah-pisah. Kita lihat sekarang, pas kita main first, kita lihat tangan kanannya tuh mainnya tuh masih blocking loh. Tapi tangan kirinya kita lihat udah dipisah-pisah nih. Kalau contohnya aku main C deh ya. 1, 5, 1 petik, 3 petik maksudnya apa? Maksudnya begini, maksudnya aku main C, kita kan bisa kasih angka ke setiap not. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Ini satunya di atas. Jadi petik ini tuh artinya adalah 1 yang di atas. 3 artinya 3 yang di atas. Jadi kalau aku main 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4. Jadi kalau aku main hari ini adalah, nah, bagus ya. Ini pattern yang sangat-sangat bagus untuk first. Dan gaya ngiringnya udah lebih penuh, tapi belum sepenuh itu juga gitu loh. Setengah-setengah penuh lah ya. Karena kita lihat pace-nya masih banyak, tapi udah lebih penuh dibanding intro. Logis. Karena sekali lagi, pas kita main lagu, jangan sampai klimaksnya tuh di first. Klimaksnya harus di bagian refrainnya. Setelah kita udah kembangkan lagi ini, kalau tone-nya pindah di tengah A minor, terus ke gini kan 2 ketuk nih. A minor pakai ini, teng, 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 teng. G ulang lagi, teng, 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 pakai pattern yang sama. Jadi ini dimulai setiap kali pas chordnya pindah, ibarat begitu ya. Hari ini adalah lembaran bagiku. Ku di sini karena tak pernah ku ragu akan cintamu. Inilah diriku dengan Nah, sebelum kita masuk refrain, nah kalau bisa pas transisi first ke refrain ya. Jadi di sini aku pengen menambahkan sekali lagi yang namanya arpeggio. Ini kan chord G ya, tujuhnya nggak usah anggap dulu, main G. Jadi tangan kanannya, tangan kirinya diem, main ininya aja, main bassnya aja, tapi tangan kanannya bagus tuh kalau ke atas. Main arpeggio ke atas, jadi main G tapi dimainin pelan-pelan satu-satu secara ke atas. Namanya arpeggio extend namanya. Kita extend arpeggionya. Bagus jadinya. Itu teknik arpeggio tuh yang sering banget dipakai di lagu pop. Lanjut ke bagian refrainnya. Refrain itu karakteristiknya apa? Mainnya biasa di register tengah. Untuk blocking atau arpeggio jujur ini bebas. Jadi right hand ada beberapa pattern jadi arpeggio. Tapi in general sih tetap sama lah. Right hand biasanya blocking chord ya. Tapi kadang-kadang sekali lagi bisa pakai arpeggio juga. Left hand-nya biasa arpeggio. Gaya ngiringnya penuh kalau di refrain. Karena klimaks ya. Kita lihat ini masih ada space. Ini udah penuh banget. Bahkan ketukan N-nya sampai penuh. Kalau aku main C ya. 1 and 2 and 3 and 4 and itu tangan kanannya. Tangan kirinya 1 and 2 and 3 and 4 and rame ya. Asik banget, jadi rame banget. Jadi kalau aku mainin lagu ini dan bila ku berdiri minor, betul. G C 1 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1
three, four. One, two, three, four. One, two, three, four. Ini tuh C8
permainan yang baik itu adalah permainan di mana satu lagu itu kita ada banyak perubahan gaya ngiring. Dan jangan lupa untuk memasukkan fill in, ya, fill in atau variasi lah. Variasi yang paling gampang yaitu pakai arpeggio. Nah, jadinya aku coba mainin dari awal sampai akhir aja. 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Hari ini adalah lembaran baru. Na 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 na, na na na. Tak pernah ku ragu akan cintamu. Inilah diriku. Na 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 na. Inilah. Nah, itu ada, ingat jangan lupa tang 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 tang. Jangan lupa dari sini pas balik lagi harus loncat, emang harus loncat. Jadi pas arpeggio harus balik loncatnya ke sini, ke tengah, karena nggak boleh dari ke atas, harus loncat, jadi harus begini. Nah, A minor, G, F, jadi gitu cara main lagu ini secara full. Kita akan ada free class dan kita akan launching buku belajar piano atau keyboard dari 0 sampai bisa main lagu apapun. Jadi cek deskripsi di bawah.